membaca Al-Quran. Oke. Ini yang langsung saja ya Mas Ihsan. Untuk sebelum dimulai, saya screening dulu semacam perkenalan tentang metode sistem saya mengajar. Itu biasanya kalau saya mengajar, ini Mas Ihsan, saya kepengen tahu dulu, udah lancar apa gimana baca Qur'annya? Apanya, Pak? Bacaan Qur'annya udah lancar apa gimana? Udah lancar tapi kagak bisa, masih kurang tasinnya gitu, Pak. Oh, Tasinnya gitu. Ya, kurang tahu panjang pendeknya, tajidnya gitu, Pak. Oh, siap. Oke. Karena bisa kasih tahu bacakan satu surah saja, surah Al-Fatihah atau yang lain terserah Mas Ihsan. Saya kepengen tahu dulu. Boleh Mas Ihsan? Al-Fatihah aja, Pak. Iya, nggak apa-apa. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Quran. Sebenarnya Mas Ihsan ini sudah lancar, cuman logat Arabnya belum ada ya. Iya. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, jadi sedikit banyak harus logatnya dilatih. Bagaimana kita bisa berlahjah Arab. Ini mau saya contohkan, Mas Ihsan. Boleh. Begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf per huruf itu harus dibaca dengan logat Arab. Begitu. Cara ngelatihnya gimana? Itu nanti Mas Ihsan. Selamat datang Bapak Arifuddin Bama. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya. Alhamdulillah. Pak Arifuddin bisa monggo. bisa nyusul ya. Untuk Mas Ihsan, cara untuk bisa berlogat Arab ketika membaca Al-Quran adalah jalan satu-satunya melatih huruf per huruf, ya. A kayak gitu. Ba gitu. Ta dan selanjutnya sampai iya. Nah, begitu Mas Ihsan. Iya. Nah, di samping itu juga Mas Ihsan bisa dengarkan bacaan ketika Mas Ihsan kepengen bacaan Fatihahnya berlogat Arab, maka kita harus memfungsikan telinga kita. Salah satu indera pendengaran kita mendengar bagaimana seorang imam membaca surah Al-Fatihah. Nah, itu harus
kalau bisa konsisten mendengarkan entah setiap pagi atau siang, sore, terserah Mas Ihsan, dan kalau bisa sambil menirunya gitu, melatih setiap pagi. Jadi gini Mas Ihsan, kalau melatih lidah agar bisa elastis seperti logat Arab, itu efektifnya di pagi hari Mas Ihsan. Oh iya. Ya, di pagi hari, karena di pagi hari itu lidah masih kaku sebenarnya. Kalau dilatih di pagi hari, itu insya Allah kalau Mas Ihsan konsisten, sabar, semangat, insya Allah hanya dalam waktu sebulan lahjah atau logat Mas Ihsan bisa berubah menjadi lahjah Arab, yaitu sesuai dengan lahjah Al-Quran. Begitu Mas Ihsan. Ya, Mas. Bisa dipahami ya Mas Ihsan ya? Ya bisa. Bisa melatih huruf per huruf, a, ba, ta sampai ya, atau memfungsikan indera pendengaran kita, bisa dari YouTube, belajar dari YouTube bagaimana para imam membaca surah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Itu bisa dititeni kemudian ditiru Mas Ihsan. Dapat. Dipahami ya? Iya Mas. Usahakan di setiap pembelajaran kita sediakan ballpoint sama buku ya. Iya Mas. Utamanya Al-Quran juga. Jadi mohon maaf, jadi instruksi-instruksi atau usulan-usulan, masukan-masukan dari saya bisa ditulis kemudian dilakukan Mas Ihsan, diamalkan Mas Ihsan. Iya Mas. Bisa ya? Bisa. Bapak Arifuddin bisa menyimak ya? Nggih, bisa Ustaz. Siap. Nah, sebelumnya Bapak Arifuddin ini dari mana ya? Saya dari Sedati Ustaz, dari daerah Sedati. Oh, sama-sama Sidoarjonya begitu ya? Sidoarjo, betul. Iya. Dekat berarti. Nggih. Ini Mas Ihsan dari Jakarta Utara, Bapak Arifuddin. Ya. Perkenalan dulu nggak apa-apa. Ya, selamat datang Mas Ihsan. Saya juga masih baru ini. Iya. Tahu Mas. Ya, ini kita niat silaturahim sambil tadarus ya, belajar Al-Quran bersama, insya Allah berkah. Berkahnya Amin. luas, Amin. banyak insya Allah, amin. Amin. Untuk selanjutnya, saya contohkan untuk sistem pembelajaran Quran. Saya itu biasanya ketika memulai mengajar, saya membacakan sebuah ayat sampai 3 kali dan para audien itu menyimak sebelumnya. Jadi selama saya membaca 3 kali itu audien menyimak Bapak-bapak sekalian. Nah, terus habis itu kita bersama-sama selama sampai 2 kali kita baca sama-sama. Nah, kemudian terakhir kita gantian. Begitu ya. Baik. Sistem pembelajaran saya seperti itu. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, saya ulang sampai 3 kali karena memang ini tahsin ya, lagu juga ikut. Jadi yang dipakai kalau di deki, di dompet Al-Quran itu adalah lagu Bayati. Lagu Bayati itu seperti tadi yang saya kumandangkan, yang saya praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu lagu Bayati Bapak-bapak sekalian namanya. Bisa kalau bisa sebentar tak rekam dulu ya, nanti tak kirimkan ya. Baik, Ustaz. Oh.
Kita lanjut ya. Saya contohkan untuk yang dipakai di keseharian di dompet Al-Quran untuk kegiatan belajar mengajar di dompet Al-Quran yang dipakai adalah lagu Bayati. Lagu Bayati itu seperti ini. Bisa diperhatikan Bapak-bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi bisa model-model seperti apa, yang penting rumus nada dasarnya bisa dikuasai nanti. Contohnya sistem pembelajaran saya itu membaca ayat sampai 3 kali, audien menyimak, memperhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi nada yang pertama langsung saya simulasi ya. Jadi nada yang pertama itu naik. Nada yang pertama naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ya, 3 kali. Kemudian kita bersama-sama nanti. Bersama-sama setelah hitungan ketiga. Yuk coba praktek. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu sampai 2 kali. Habis itu kita gantian. Ayo Pak Mas Ihsan nyoba gitu. Ayo Bapak Arifuddin nyoba gitu nanti ya. Nah, setelah itu terakhir kita gantian. Saya dulu, baru Mas Ihsan sama Bapak Arifuddin bersama-sama begitu. Mungkin dari pemaparan yang sudah saya paparkan tadi ada pertanyaan, Bapak-bapak sekalian, monggo. Ya, saya Ustaz. Ya, monggo. Silakan. Ya mungkin saya belum akrab dengan nadanya ini, ya, karena memang baru pertama kali ini untuk pakai istilahnya belajar nada Bayati ya. Jadi mungkin nanti agak pelan-pelan Ustaz untuk siap. pembacaan lagunya ini. Dan lebih mirip Qiraah ya Ustaz. Iya betul. Gitu. Tapi ya cukup menarik ya. Ya mungkin begitu Ustaz. Jadi mungkin agak pelan-pelan untuk siap. nanti dalam prosesnya. Matur nuwun Ustaz. Jadi memang setengah diwajibkan kalau di dompet Al-Quran itu membaca Al-Quran harus belajar dengan lagu-lagunya. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Warattilil Qur'ana tartila. Membacalah Al-Quran secara tartil gitu ya. Jadi begitu. Oke, nanti saya akan pelan-pelan ya sesuai permintaan Mas dan Bapak. Jadi siap melayani gitu. Intinya Mas dan Bapak Mas dan Bapak ini bisa paham nantinya. Pokoknya yang seperti apa nanti saya selaku pengajar siap menerima kritikan atau masukan dari Mas dan Bapak sekalian. Ini nanti juga menyangkut juga ini Ustaz, tajwidnya, algoritmnya gitu nggih. Nggih, siap. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Terkait nanti bisa juga latihan makharijul huruf, terus sifatul huruf, bagaimana cara dan di mana tempatnya itu nanti juga insya Allah saya bimbing juga Bapak sekalian. Nah, juga tajwidnya, jadi bagaimana kita mengetahui kalau ini
idgham bi gunna, izhar, ikhfa, iklab dan lain sebagainya ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Mungkin Mas Ihsan ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggak ada ya? Halo Mas Ihsan? Mas Ihsan? Halo Mas Ihsan? Ada, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Ihsan, monggo. Masih bingung sama yang lagu-lagu yang tadi yang ditanyakan sama Bapak Pak Arif Fudin kan kayak gitu ya, iramanya masih bingung. Nggak usah bingung Mas Ihsan. Nanti untuk soal irama, itu kita bisa dengan sendirinya paham. Yang penting Mas Ihsan bisa konsisten mendengarkan lagu yang sudah saya paparkan tadi, yang sudah saya langgamkan tadi ya. Dengan sendirinya insya Allah bisa, karena lagu itu intinya mendengar dan meniru mempraktekkan. Kalau sering mendengar, insya Allah bisa cepat. Seminggu, itu waktu terlama seminggu bisa insya Allah. Ya, Pak. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana bacaan kita, lahjah kita, logat kita bisa seperti bacaan-bacaan orang-orang Arab pada umumnya ya. Karena memang Al-Quran itu berbahasa Arab, jadi logat kita ketika kita membaca Al-Quran harus seperti orang-orang Arab. Begitu ya, Bapak-bapak sekalian, setuju? Setuju, Ustaz. Setuju. Jadi untuk yang pertama kali yang akan kita pelajari bersama adalah surah Al-Fatihah. Kenapa saya memilih surah Al-Fatihah? Jadi sebelum pelajaran dimulai, nanti saya akan tes satu-satu bacaan surah Al-Fatihahnya Bapak-bapak sekalian. Kalau memang sudah lancar dan baik, baru kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, jadi untuk sementara kita tes dulu surah Al-Fatihah. Karena kalau bacaan surah Al-Fatihahnya belum benar, itu belum bisa jadi imam Bapak-bapak sekalian. Kecuali makmum kita masih di bawah grade kita, masih di bawah tingkatan kita. Seumpamanya saya belum lancar baca surah Al-Fatihah, tapi istri saya nggak tahu baca surah Al-Fatihah, jadi saya nggak apa-apa jadi imamnya gitu. Maksud saya begitu Bapak-bapak sekalian. Jadi yang akan kita pelajari bersama yang paling awal yaitu surah Al-Fatihah. Baik, Ustaz. Ini Al-Qur'annya ada Al-Qur'an khusus, Ustaz. Maksudnya harus Al-Qur'an pojok atau gimana? Atau bebas saja? Bebas saja nggak apa-apa. Oke. Untuk Al-Qur'an bebas. Yang penting yang Rosem Usmani ya. Rosem Usmani itu gimana, Ustaz? Ya kan ada memang di luarnya itu ada, atau di kata pengantar biasanya Rosem Usmani. Seperti Al-Qur'an yang beredar di Indonesia kebanyakan itu Rosem Usmani Bapak. Kalau yang seperti ini, Ustaz, ini Al-Qur'an dan terjemah yang seperti ini. Oh nggih, niku Rosem Usmani niku masih. Usmani, oke. Nggih, Usmani. Kalau gini, Ustaz? Ya, sama. Jadi kebanyakan memang yang beredar di Indonesia itu adalah Rosem Usmani, tulisan gaya-gaya Usmani. Jadi dihimpunnya itu dulu di masa kekhalifahan Khilafah Utsman. Khalifah Utsman, sahabat yang keempat yang menjadi khalifah gitu. Sahabat yang ketiga, khalifah yang ketiga gitu. Maaf keliru.
sahabat yang ketiga, yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang terakhir. Jadi memang Rosem itu ada banyak Bapak-bapak sekalian, ada Rosem Fatimi, ada Rosem banyaklah pokoknya ya. Tapi yang beredar di Indonesia ini namanya Rosem Utsmani. Jadi begitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, terus nanti setelah Al-Fatihah, Bapak-bapak sekalian bisa apa ya? Bisa request bisa dimulai dari juz 30 atau surah Al-Baqarah bisa. Jadi intinya bagaimana nanti dalam kegiatan pembelajaran kita ini sekiranya kita sambil menghafal gitu. Bisa ya? Insyaallah, Ustaz. Menghafal tapi pelan-pelan gitu kan. Nggak apa-apa ya, santai-santai. Nggih. Siap. Ini coba tadi kan Mas Ihsan sudah saya tes nih bacaan surah Al-Fatihahnya. Sekarang saya kepengen tahu bacaan Fatihahnya Bapak Arifuddin. Gak apa-apa ya Bapak Arifuddin? Nggih, enggak apa-apa, Ustaz. Nggih, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Quran. Ternyata sudah fasih Bapak Arifuddin ini pembacaan Fatihahnya ya. Masih belajar, Ustaz. Sudah. Masih belajar. Sudah cocok jadi imam. Waduh. Masjid ya. Insyaallah. Karena bacaannya Bapak Arifuddin ini sudah bagus, tinggal iramanya saja ya. Iya, Ustaz. Tinggal irama bagaimana Bapak Arifuddin ini bisa sambil berirama nantinya. Baik, Ustaz. Jadi nanti setiap kesehariannya Bapak-bapak bisa klik di YouTube, cari lagu Bayati surah Al-Fatihah gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, karena memang di dompet Al-Qur'an lagu wajibnya itu adalah Bayati, Bapak-bapak sekalian. Untuk sementara mungkin hanya seperti ini ya. Untuk pembelajarannya bisa dimulai di hari kemudian. Baik, Ustaz. Baik. Gimana? Atau langsung apa gimana? Monggo, saya ngikut, Ustaz. Kalau ternyata waktunya dibatasi ini sampai jam 9 saja. Oh, nggih. Ngapunten nggih, ngapunten. Nggih, enggak apa-apa, Ustaz, enggak apa-apa. Berarti mulai pekan depan ya, Ustaz nggih. Siap, nggih, mulai pekan depan. Berarti ini Mas Ihsan ada kesempatan ini seminggu ke depan mempelajari Bayati, saya juga maksudnya. Lihat di YouTube gitu, Ustaz. Iya, sama, Pak. Nggih, leres. Baik. Jadi mendengarkan, terus melatih, kemudian meniru, begitu ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Mas Ihsan. Terima kasih. Sami.